Halo teman-teman, di video kali ini aku akan mencoba kembali bus dari KYM Trans yang langka dan unik nih teman-teman, yang sebelumnya juga sudah aku review. Namun kini bus ini telah berganti kostum dan sudah diperbaiki lagi konfigurasi seatnya sehingga lebih nyaman. Dan yang pasti keren banget armadanya teman-teman. Penasaran bagaimana keseruannya? Simak video ini sampai habis. Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini di hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 nih teman-teman. Aku udah ada di terminal Bungurasi kembali nih. Tuh, wah, pencahayaan di terminal Bungurasi cukup keren ya. Cahayanya oke banget gitu loh. Ya walaupun kalau di tempat dudukku saat ini itu agak buram sih teman-teman, karena memang ada di dekat lorong gitu ya. Dan hari ini aku akan melakukan perjalanan kembali menuju ke arah Jakarta nih teman-teman, dengan menggunakan double decker yang pernah aku review, namun sebelum dia masuk ke karoseri teman-teman, yaitu PO KYM Trans ya. Dan di video kali ini itu aku ingin nyobain saat line resminya ya, line resmi ya. Ya walaupun sebenarnya PO double decker ini belum jalan paten sih teman-teman. Jadi dia masih ngisi kekosongan karena baru ada satu unit aja. Jadi dia kadang masih jalan di pagi ataupun poris yang malam ini. Dan untuk hari ini aku dapat tiket double decker di jalur poris malam teman-teman, di mana jalur ini merupakan jalur hotnya menurutku. Kenapa? Karena bis ini berangkatnya malam banget dan sampai di sampai di Jakarta udah pagi teman-teman. Jadi enak banget gitu loh secara dari menurutku ya, dengan tiket yang terjangkau yaitu di harga 355 teman-teman. Jadi lumayan lah ya, 355 dapat double decker kan. Nah untuk kalian yang ingin nyobain bus ini itu tak saranin pesen lewat agennya ya, karena kalau di online itu nggak tahu teman-teman, bahkan agennya pun itu nggak tahu kapan akan jalan ya. Karena aku udah ngincer ini karena gini ya ceritanya. Jadi dua bus ini itu rilis udah 1 bulan lebih dikit lah ya. Itu dari bulan lalu lah ya. Tapi waktu ingin tak incer ternyata dia waktu line perdana itu masih ini teman-teman, balik lagi ke karoseri untuk menambal detail-detail yang kurang gitu ya. Dan sekarang mulai dari 2 minggu lalu deh kayaknya. Iya 2 minggu lalu itu udah mulai dijalanin teman-teman. Makanya aku udah cari-cari dan akhirnya baru hari ini ketemu jadwalnya nih. Wah, ya bagaimana unitnya yang sekarang. Kita langsung aja menuju parkiran belakang nih teman-teman. Ikutin terus perjalananku kali ini. Dan ini dia nih teman-teman, bus yang akan membawaku menuju ke Jakarta hari ini. Wah, dulu nggak kayak gini ya. Dan ini livernya bagus banget loh teman-teman. Ya saja yang bagian depan nggak kelihatan ya. Nanti aja deh ketika di rumah makan kita akan nge-review luarnya secara full ya. Tapi secara parsial atau sebagian aja itu ini nih yang baru nih.
Jadi Hello Kitty balap beneran dong, diwujudin teman-teman. Jadi kayaknya untuk livery Hello Kitty balap ini baru di unit ini ya kayaknya. Kalau kita udah ketemu Hello Kitty tidur sama Hello Kitty yang biasa ya. Tapi yang Hello Kitty versi balap ya baru ini nih teman-teman kayaknya. Dan dia itu naik F1 nih teman-teman, mobil F1 ya. Kenapa? Karena memang bus ini X-nya Mobil One, salah satu distributor oli yang ada di Indonesia. Dan waktu itu bus ini digunakan untuk simulator F1 teman-teman. Makanya ada F1-nya dan ada Hello Kitty-nya nih. Juga bisa berarti Hello Kitty balap nih teman-teman. Keren banget ya. Terus itu ada Hello Kitty di tengah tuh teman-teman. Dan ini bus ini menggunakan sasis dari Scania K310IB teman-teman. Dimana biasanya sasis ini itu digunakan untuk bis dalam kota teman-teman. Dan baru bis ini yang dijalankan di akap teman-teman. Jadi ini unit sangat langka sekali, dimana biasanya digunakan di dalam kota. Ini malah dijalankan di akap nih teman-teman. Dan bus ini menggunakan triple axle tuh. Jadi tronton tapi K310 ya, yang artinya dia memiliki 310 horsepower nih teman-teman. Tapi terbukti waktu kita udah uji coba yang pertama kali atau nyobain bus ini yang pertama kali, dia udah kuat nanjak, juga oke banget dan juga cepet juga. Jadi ya gak kerasa sih ya, walaupun bis dalam kota ini dibuat akap nih teman-teman. Keren lah ya. Oh iya, aku teringat akan satu hal nih teman-teman. Di mana bus waktu yang video kita pertama yang review KYM yang double decker ini, itu kan 1 minggu setelah videonya rilis, bus ini waktu long weekend itu mengalami crash teman-teman. Jadi aku inget banget deh, waktu itu aku juga naik KYM waktu itu, tapi aku ngikut yang Line Bogor, ngikut yang waktu itu jalan legendaris. Dan bis ini jalan di belakangnya legendaris, tapi bus ini ditubruk dari belakang oleh PO Harapan Jaya teman-teman. Sama-sama ngerem mendadak karena di depannya itu juga ngerem mendadak. Jadi terpaksa atau dengan tidak sengaja itu si Harapan Jaya nabrak bis ini teman-teman. Dan bus ini menggunakan bodi SR2 Ultimate nih teman-teman, yang double decker. Tapi aku tadi melihat ada kejanggalan di belakang nih teman-teman. Iya, ini dia. Kalau kalian ingat dari ciri khas lampu ini, sudah kelihatan banget bahwa ini SR3 ya. Tuh, dari grillnya itu SR3, dimana aku pernah menjumpai ini itu di Rosalia Indah. Tapi dari belakang SR3 dan dari depan dan bodi ini SR2. Waduh. Mungkin karena stoknya udah habis ya. Dan waktu itu kan ditubruk dari belakang ya, dan itu penyok teman-teman sampai di hampir AC situ loh teman-teman. Jadi bis di bagian belakang ini benar-benar masuk penyok. Jadi sekalian aja kayaknya diganti di SR3 deh teman-teman. Gitu kayaknya. Latar belakang kenapa bagian belakangnya ini jadi SR3 dan bodinya masih SR2. Wah, gokil juga ya. Bagus juga nih. Dan ini livery putihnya ini kinclong banget, bagus banget teman-teman. Dan bis ini mengadopsi floating roof dari SR2. Jadi atasnya hitam gitu. Jadi kalau dilihat ini keren banget ya. Mantap lah. Keren banget KYM, aku suka banget ya yang livery baru ini. Walaupun yang livery lama jujur aja aku juga suka nih teman-teman. Mantap.
Dan ini dia, aku udah di dalam busnya nih teman-teman. Jadi di depan ini ada sleeper seat 2 yang saat ini masih dibanderol di harga yang sama dengan Switch Family yang saat ini jalan, yaitu di harga 435 nih teman-teman. Tadinya aku mau beli yang ini sih, tapi aku mengurungkan niat karena lihat ini nih teman-teman. Jadi ini kayak ada tangganya gitu ya. Jadi kayak double leg rest nih punya aku nih teman-teman. Dan aku duduk di sini. Seatku di BA2 ini. Tuh. Dan ini kelas eksekutif kelas. Sama seperti yang ada di atas nih teman-teman. Dengan konfigurasi 22 seperti ini. Dan ini seat dari Rimba Kencana. Tuh, empuk banget. Dan ini dari kulit imitasi. Seperti biasa, kalau dari Rimba Kencana itu serasa kayak dipeluk gitu loh teman-teman. Wah, keren banget lah. Terus untuk fasilitas di dalam itu udah langsung ada fasilitas onboard berupa bantal dan juga selimut khas KYM Trans banget ya. Selimutnya juga selimut bed cover teman-teman. Terus seat ini menggunakan leg rest tuh. Dan di sini itu ada USB dan juga stop kontak atau charging station teman-teman. Tuh. Keren ya. Dan untuk lover AC khas banget SR2. Dan ini lover AC-nya masih belum diganti, jadi masih sama seperti yang waktu pertama kali dibeli oleh KYM teman-teman. Tuh, masih enak banget loh. Sayangnya kayaknya ini lampu bacanya nggak hidup ya. Dan ini ada AC tambahan kayaknya. Jadi nambah dinginnya deck ini. Terus ini nih yang masih dipertahanin oleh KYM nih teman-teman. Bentar. Nah ini dia, yaitu gambar-gambar F1 X dari mobil One yang masih dipertahanin sampai sekarang teman-teman. Keren lah ya. Jadi masih diingat asalnya dari mana nih. Dan untuk USB di atas ternyata juga ada. Oh. Jadi yang sebelah kanan bisa pakai USB yang ini. Dan sebelah kiri bisa pakai USB yang ada di bawah teman-teman. Tuh. Dan di sini ada fasilitas pintu darurat juga. Ada pemecah kacanya. Tuh. Jadi untuk kalian yang belum tahu, untuk memecahin kaca ini baiknya ada di pinggir gini teman-teman, jangan di tengah. Mantap lah. Dan ini ruang kaki itu longgar banget teman-teman. Jadi kalau aku bisa saranin, kalau kalian mau pesen itu bisa ada di BA 1-4 ataupun BB 1-4 nih teman-teman. Karena ada di bawah nih. Tuh. Keren ya. Dan B itu dan ada penomorannya di sini, jadi kalian nggak perlu bingung. Tuh, bawah A3 dan bawah A4. Khas banget ya, kalau dari KYM selalu kayak gini. Ada nggak diurutkan dari 1, 2, 3, 4, tapi untuk ke belakang itu A, B, C, D, E, F, G gitu teman-teman. Khas banget dari KYM lah. Mantap. Dan ini dia, aku udah ada di atas nih teman-teman, di deck atas. Wah, dan aku udah lihat ini. Nih, kayaknya ini luas banget deh. Dan ini ternyata dengan konfigurasi 22 cuma ada 32 seat nih teman-teman. Jadi ini untuk kelonggaran kaki ini longgar banget loh teman-teman. Beneran deh. Untuk kalian yang kemarin komen di videoku yang pertama bahwa seatnya itu sempit nih, udah dibuktiin oleh KYM bahwa seatnya kemarin itu belum di-adjust, dan ini yang sudah di-adjust tuh longgar banget tuh, bener-bener ngedengerin konsumen kan gitu teman-teman. Udah langsung dijawab loh oleh KYM. Tuh, untuk fasilitas sama aja teman-teman, ada USB charger dan lain-lain. Oh ya, untuk reclining seat ada di sini, kalian bisa tarik ini dan dorong untuk recliningnya. Dan untuk naikin leg rest kalian bisa
menekan tuas yang ada di sini nih teman-teman. Ini udah maksimal sih. Dan penomorannya tetap A G4, berarti atas G4 nih teman-teman. Yang tadi kan B ya, alias bawah, dan ini A, yaitu atas nih teman-teman. Wah, udah ada orangnya nih. Jadi nggak bisa lihat depannya. Tapi yang depan kemarin tetap sama aja kok teman-teman. Dan ini yang spesial dari bis ini, yaitu nggak ada dashboardnya atau kompartemennya teman-teman. Jadi nggak ada tempat untuk kalian menaruh barang di sini. Makanya mungkin diganti di sini untuk kalian menaruh barang, mungkin ya teman-teman. Tapi dugaanku sih besar gitu ya, karena memang ini longgar banget loh teman-teman. Jadi udah menjawab pertanyaan kalian yang kemarin, yang seatnya sempit. Nih, udah nih. Dan kalau kalian kurang puas, itu ada di sini nih, yang paling longgar nih, paling recommended. Itu ada di AH1 dan AH2 nih teman-teman. Tuh, ini longgar banget loh. Kalian mau selonjoran di sini bisa banget teman-teman. Wah, gila sih. Mantap banget lah KYM ya. Terus ada tempat sampahnya pula. Jadi tempat sampahnya udah tersebar gitu nih teman-teman. Jadi enak banget. Wah, gokil, mantap. Oke, ini aku udah ada di depan sendiri teman-teman. Dan kalau di depan sendiri itu ruang kakinya sama aja, longgar banget juga. Tapi yang di AA4 ini ada soundnya gini teman-teman. Jadi kayaknya malah bisa buat pijakan kaki ya. Terus fasilitas yang nggak ada di yang lainnya itu cup holder ada di depan gini. Kalau di belakang kayaknya cup holdernya di seat ya. Tuh, di belakang seat gitu teman-teman. Dan ini ada penutup kayak sunroof gitu untuk nutupin ketika panas. Dan pandangan di atas ini luas banget, enak banget teman-teman. Mantap lah ya. Dan aku juga salvo ketika ada di depan gini teman-teman. Ngelihat belakang itu kayak luas banget. Dan jarak per kursi ini kayak longgar banget gitu teman-teman. Terus ditambah ada legal light dari Laksana. Ini lampu-lampunya keren banget. Walaupun kayaknya belum matching sama yang atas ya. Nanti pasti matching deh. Sama ini juga nih yang ada di sini. Nah, pasti matching nanti ketika mode tidur teman-teman. Jadi legal light-nya Laksana itu nggak perlu diragukan lagi ya. Memang lampu-lampunya itu bagus banget. Dan di belakang itu ada kandang macan. Dan ini kandang macan yang manusiawi teman-teman. Sangat-sangat manusiawi lah ya dari KYM nih tuh. Tapi nggak meninggalkan unsur KYM yaitu Hello Kitty teman-teman. Gokil ya, bagus banget loh. Dan itu sangat manusiawi sekali, longgar banget juga itu. Mantap lah KYM. Jadi sopir walaupun kru walaupun tidur itu nyaman teman-teman. Jadi nggak takut ketika bergantian itu capek gitu ya. Itulah perlunya. Menurutku itu perlu banget teman-teman. Fasilitas untuk sopir. Jadi jangan hanya fasilitas untuk penumpang, tapi fasilitas sopir juga diperhatikan. Mantap KYM. Cus banget. Dan ini sekilas tampak depan dan tampak samping. Karena belum begitu jelas, jadi nggak aku review dulu ya. Dan di depan ini ada PO Mawar yang sama-sama ke arah Jakarta nih teman-teman. Tuh, ada 2 unit PO Mawar di depan sana dan sana tuh. Wih, sayangan banget emang. Gokil sih kalau dari samping. Bagus banget gitu loh. Aku penasaran kalau dari depan nantinya ya. Kita tunggu aja saat di rumah makan, nanti aku akan review bagian luar dari bus ini. Mantap lah. Oh ya, untuk kalian yang mau ngencer bus ini mungkin bisa ini sih teman-teman. Ya kebanyakan bus ini jalan di rute Surabaya Poris malam teman-teman. Karena beberapa kali aku tanya dia jalan ke arah situ, maka siapa tahu itu hari keberuntungan kalian bisa pesen di rute tersebut. Ya mantap lah. Oh iya nih, sekilas tak lihat dari stiker itu ada tulisannya Bad Boys Reborn tuh teman-teman. Nah,
sepengalamanku naik bis KYM, Bad Boys Reborn itu dipegang oleh Pak Effendi yang dulunya itu jalan Switch Class teman-teman, Switch Family lah ya. Yang waktu itu juga, waktu aku naik bus ini juga jadi krunya bus ini teman-teman. Jadi kayaknya ini batangannya Pak Effendi nih. Wah, gokil Pak Effendi ya. Emang mantep banget sih sopirannya teman-teman. Enak banget walaupun itu kenceng tapi kayak nggak kerasa kenceng. Jadi kayak enak banget gitu lah. Mantep, salah satu driver yang memang aku senangi sih karena gaya mengemudinya oke banget. Mantep Pak Effendi. Dan di belakangnya baru aja datang nih Damri yang Imperial Suites teman-teman. Wah, sama-sama double deckernya. Kalau ini udah pernah kita review ya, menggunakan karoseri tantrum nih teman-teman, Avante D2 nih. Tuh kebetulan krunya Mas Fauzi tuh. Apa kita silaturahmi dulu aja ya? Bentar aja sih, karena ini udah di jam 19.28, udah mau berangkat nih. Ini diberangkatin pukul 19.30 teman-teman. Ya kita sapa bentar lah ya. Driver andalan Aing nih. Halo Mas, apa kabar? Driver, ini kru andalan Aing nih. Enggak, aku hari ini ikut itu tuh. Kayak baru iya. Iya nggak apa-apa. Review. Iya. Yuk Mas duluan, mau berangkat ini. Yuk. Tuh, driver andalan Aing teman-teman. Tapi hari ini kita ikut ini ya. Kapan-kapan kita ngikut Mas Fauzi lagi nih. Ya kapan-kapan lah ya. Dan ini nih maksud aku teman-teman. Ini aku udah nyobain seatnya. Wah, empuk banget, enak banget. Dan ya begini, kalau di seat depan ini ada double leg rest-nya gini nih teman-teman. Wah, enak banget loh. Jadi nggak capek beneran nih. Kalau biasanya kalau si kakiku gantung gitu, kalau leg rest-nya cuma satu gitu, itu aku kadang masih merasa capek teman-teman. Tapi kalau ini double leg rest gini lah, ini nih yang enak banget, nyaman banget nih. Yah, mantep banget. Alhamdulillah. Walaupun mungkin nggak kelihatan ya, pandangannya nggak enak nih. Apalagi habis hujan nih, jadi berembun, kacanya nggak kelihatan. Ya nggak apa-apa lah. Juga ini nih kayak ketinggian gini teman-teman, bodinya nih, karena biasanya segini ya, ini segini loh, jadi kayak nggak bisa ngelihat juga nih. Ya nggak apa-apa lah, memang resiko ya berada di dek bawah, karena aku juga nggak bisa milih juga tadi teman-teman. Oke lah. So far mantep banget KYM. Dan aku malah lupa belum nge-review toiletnya ya. Dan ini udah diberangkatin nih teman-teman. Di pukul 19.34 kita diberangkatin nih. Tuh. Dan ini dia toiletnya teman-teman, masih sama seperti yang waktu itu kita review ya. Dan memang waktu itu baru teman-teman, tambahan aja nih. Dan ini dia tuh ya, karena baru jadi bersih banget teman-teman, dan longgar banget ya. Cukup jarang aku nemuin toilet kayak gini, dan ini wangi banget. Dan di sebelah kiri ini ada handle-nya teman-teman tuh, dan ada kerannya di sebelah kanan. Dan ini hanya digunakan untuk buang air kecil, jangan digunakan untuk buang air besar ya teman-teman. Dan gunakan saat bus sedang berjalan nih, jangan saat bus sedang berhenti. Kenapa? Karena bus tidak ada penampungan kotoran, jadi akan langsung jatuh ke bawah teman-teman. Bayangin kalau lagi di terminal gini, ya kan, kalian buang air kecil gitu, pasti mengotori terminalnya nih teman-teman. Jadi jangan ya dek ya. Wah. Tuh gokil, mantep banget. Tuh ini lagi di pintu keluar bus tuh dari terminal Purabaya Bungurasi nih teman-teman.
Dan pasti jam segini macet banget sih memang. Apalagi habis hujan ya, jadi ya macet lah pasti. Dan kita ini itu belum diberangkatin ke ini teman-teman, ke Jakarta ya. Jadi kas KYM banget. Kita akan diberangkatin ke pool dulu. Jadi yang lainnya biasanya dari pool langsung ke terminal, lalu langsung menuju arah tujuan. Kalau KYM beda teman-teman. Jadi dari Bungurasi kita ke poolnya dulu yang ada di Sidoarjo, lalu baru diberangkatin menuju tujuan. Kayak gitu teman-teman. Cukup unik, tapi ya oke lah, mantap KYM. Dan di pukul 20.00 ini kita udah mendekati poolnya KYM yang ada di Sidoarjo nih teman-teman. Di samping gedung kawan lama nih, yang baru ya. Jadi dulu memang nggak di sini sih teman-teman. Dan ini pool baru. Tuh. Ini dia poolnya. Di sini kita melakukan kontrol kendaraan dan juga mengambil penumpang nih teman-teman. Dan ini lagi cuma ada satu aja nih yang parkir nih. Tuh. Kayaknya akan jalan besok pagi deh dia. Oh, ada dua nih teman-teman. Yang ini unit Mercy-nya nih. Oke, kita berhenti dulu. Dan akhirnya kita tiba juga di poolnya KYM yang ada di Sidoarjo nih teman-teman. Dan banyak banget, penumpangnya banyak banget yang naik dari sini ya ternyata. Gila. Dan ini dia akhirnya aku lihat penampakannya dari depan karena tadi di Bungurasi ketutupan ya. Dan di atas bener banget Bad Boys Reborn tuh teman-teman. Alias ini kayaknya unit batangannya Pak Effendi nih. Dan di bawah ada tulisan Surabaya Jakarta Non Ekonomi. Di bawah ada logo Scania dan wah keren banget nih. Dan ini aku salfok sama ini nih. Ada lampu tembaknya nih teman-teman. Di bawah tuh ada 4. Wah, gila nih teman-teman. Gokil banget ya. Bagus banget loh yang sekarang ya. SR2 double decker nih teman-teman. Terus ini kalau dari samping nih teman-teman, ada tulisan Hello Kitty, KYM Trans, the best choice to travel. Wah, gokil. Terus ada Hello Kitty-nya dari depan sampai belakang nih teman-teman. Tuh. Nah, itu dek atas. Dan di belakang sama, di sini ada Hello Kitty-nya yang racing sama aja ya ternyata kanan kiri. Dan belakangnya SR3 ini. Tuh, keren banget kan? Wah, gak nyangka sih aku. Bagus banget teman-teman. Roda-rodanya juga walaupun belum menggunakan velg aluminium ya, tapi udah keren banget nih. Dari livernya udah keren banget. Gila, gokil. Dan biasanya berhenti di sini cukup sebentar, 15 menitan. Tuh, ada akhirnya KYM tuh. Mantep banget, Pak. Bagus banget ini. Dan kalian kalau ingat, akhirnya tadi itu adalah orang yang juga waktu itu bergantian dengan Pak Effendi untuk membawa bus ini teman-teman, yang waktu liverynya belum diganti itu. Dan sekarang poolnya udah bagus banget, udah luas banget, dan busnya juga udah bagus-bagus banget. Wah, mantep banget ya KYM. Improvement yang sangat luar biasa. Dan nggak tahu ya, apa semenjak ini kemarin mengalami crash itu apakah AC-nya diganti nih teman-teman? Karena ini jujur ini dingin banget, nggak kayak yang waktu dia belum masuk karoseri dulu nih. Ini dingin banget sih. Padahal tuh udah tak tutup loh. Tapi yang tengah ini kan masih kebuka ya. Beneran dingin banget, asli sih.
Untung selimutnya bed cover nih teman-teman. Dan ini di jam 20.07 kita udah langsung diberangkatin. Jadi cuman sekitar 6 menit setengah ya kita ada di pool ini. Biasanya banyak banget ini teman-teman, bus-bus yang lagi spuring atau balancing di pool ini. Tapi kayaknya hari ini lagi sepi deh. Biasanya aku kemarin juga ngelihat ada Sembodo juga kemarin ada di sini nih untuk spuring. Mantep banget emang. Dan kita akan masuk tol Juanda nantinya ya. Oke, kita sehabis dari pool kita langsung dibagiin snacknya nih teman-teman. Dan aku selalu terpukau dengan desainnya yang oke banget. Dulu kita dapat warna kuning, merah, hingga sekarang hitam. Jadi ganti-ganti banget ya. Terus isinya air minum Cleo yang 220 ml ya kayaknya. Ya benar, 220 ml. Terus ada croissant kalau bacanya. Aku nyebutnya paling enak croissant lah ya, yang rasa keju nih teman-teman. Terus satu lagi, iya ini dia, susu Milk Life. Ya, dari pertama kali aku naik KYM hingga sekarang servis snack ini masih tetap sama nih teman-teman. Dan nggak ada yang dikurangi, nggak ada yang dilebihi. Jadi mantap banget lah ya. Gokil. Dan ini di pukul 20:22 kita masuk di gerbang tol Juanda nih teman-teman. Ya biasanya kalau KYM memang lewat sini sih. Cuma ada juga kadang yang dia lewat balik lagi ke Bungurasi, terus langsung naik ke Warugunung gitu teman-teman. Tapi kali ini enggak nih. Dan ini dia teman-teman, di pukul 20.35 kita udah masuk di gerbang tol Warugunung. Setelah ini kayaknya nggak ada penumpang yang naik lagi. Kayaknya dari Jombang maupun Kertosono udah nggak ada deh. Kok tadi udah ditanyain mau turun mana. Jadi kayaknya kita akan langsung ke rumah makan, yaitu di rest area 519 yang ada di Masaran, Sragen teman-teman. Wah, lumayan enak nih, lumayan cepat, mantap lah. Wah, prediksiku salah nih teman-teman. Ternyata di pukul 21.04 kita exit tol Mojokerto Barat nih. Kayaknya mau ngambil penumpang di Mojokerto Barat sini deh. Tepatnya di Desa Pageruyung kayaknya ini. Wih, kita lihat aja nih. Ya teman-teman, ini udah di jam 21.38. Nggak kelihatan nih. Jadi bis KYM-nya lagi mogok di pinggir jalan nih teman-teman. Wah, semoga nggak parah ya. Nggak tahu sih, tadi udah berhenti beberapa kali dan ini lumayan lama, masih 5 menitan sih. Cuma ini yang paling lama dari berhentinya. Nggak tahu, masih belum jelas kenapa bisa trouble-nya apa, masih belum jelas nih teman-teman. Jadi kita tunggu aja, semoga trouble-nya nggak yang parah ya. Nih, atau kita coba ke belakang dulu deh, kita lihat dulu. Iya, pada nggak tahu nih, kayaknya trouble-nya dari sebelah kanan nih teman-teman, karena di belakang nggak ada masalah sih. Waduh, kenapa ya? Dan ini kita masih di sekitar Jombang nih teman-teman. Ya, semoga lah ya, aman aja. Soalnya ini juga baru jalan nih.
Alhamdulillah di 2156 setelah berhenti kurang lebih 15 menit kita diberangkatin lagi nih teman-teman. Ya semoga setelah ini nggak ada kejadian aneh-aneh lagi lah ya. Semoga lancar sampai tujuan. Kasihan juga penumpangnya udah banyak nih. Akhirnya di 2238 kita udah sampai di rest area kilometer 519 nih teman-teman. Ya teman-teman, akhirnya di jam 23.40 bis KYM yang mengantarku udah sampai di rest area kilometer 519 di wilayah Masaran Sragen teman-teman. Dan kita di sini akan servis makan terlebih dahulu. Jadi ini akan berhenti sekitar 30 menit untuk servis makan dan istirahat sejenak. Dan so far dari perjalanan yang tak rasain beberapa jam ya, udah berapa jam sih? Udah hampir 4-5 jam ya. Itu menurutku nyaman banget sih teman-teman, dan enak banget sih. Dan berada di bawah itu memang nyaman banget. Jadi nggak ada goyangan dan minim goncangan dan goyangan teman-teman. Memang di bagian bawah itu sangat nyaman sekali lah. Tapi kalau minusnya ya, kalau di bawah itu memang nggak ada pandangannya sih teman-teman. Apalagi bodinya yang agak tinggi ya, bodi yang ketutup itu. Jadi kacanya agak kurang lebar sih teman-teman. Itu aja sih. Kalau dari selain itu memang ya oke banget lah, bagus banget. Ya udah, kita langsung aja menuju ke rumah makan RBT untuk servis makan dulu. Ikutin terus perjalananku kali ini. Dan ini dia servis makanku kali ini nih teman-teman. Aku ngambil nasi lumayan banyak karena emang agak lapar, dan juga ada sayur kangkung di sini. Dan seharusnya biasanya aku di sini ngambil ini sih orek tempe, tapi tadi nggak ada. Jadi akhirnya aku cuma ngambil kangkung sama ayam kecap aja nih. Dan ada buah segarnya yaitu semangka nih teman-teman. Juga teh hangat. Wah. Pengalamanku servis makan di sini memang enak sih. Jadi ya kita coba dulu. Aku belum pernah ngambil kangkung. Jadi kita coba dulu, kita makan dulu. Dan kita makan sambil ngeliatin bus-bus yang sedang parkir nih teman-teman. Tuh. Oke, jadi selamat makan. Ya teman-teman, aku baru saja menyelesaikan servis makanku di rumah makan RBT ini yang ada di rest area kilometer 519 di wilayah Masaran Sragen nih teman-teman. Dan seperti biasa kalau di rumah makan ini ya, itu aku nggak pernah ada masalah sama sekali sih teman-teman. Memang aku udah nyobain beberapa lauk di sini ya, dan semuanya itu enak-enak teman-teman. Dan juga sayurnya juga enak-enak memang. Makanya aku kayak mau pilih apapun itu nggak pernah nggak pernah kayak mikir ini enak atau enggak ya, karena aku udah yakin kalau masakan di sini tuh enak-enak teman-teman. Dan bener aja sih, tadi ayam kecapnya itu porsinya gede, terus enak teman-teman. Apalagi bumbunya juga ngeresep banget. Terus kangkungnya itu rasanya juga nggak kaleng-kaleng banget sih. Jadi ya kayak nggak ada yang zonk gitu loh teman-teman. Cuma biasanya buah segarnya itu biasanya ada pilihan teman-teman, antara melon atau semangka. Dan di kali ini cuma ada semangka teman-teman.
padahal aku lebih suka melon ya. Tapi nggak masalah lah, itu bukan kekurangan ya, itu memang cuma soal selera aja sih. Dan yang penting kan dapat servisnya tetap sama, yaitu buah segar teman-teman. Jadi ya oke banget sih servis makannya emang. Tempatnya juga enak, terus luas. Sebenarnya ini udah diperluas sih teman-teman. Dulu nggak segini luasnya gitu. Dan sekarang RBT udah maju banget ya, udah luas banget juga. Gila sih, memang RBT dan KYM itu sekarang semakin berkembang banget teman-teman. Dan sedikit cerita tadi itu ketika udah selesai terakhir kali berhenti, yaitu yang dari Jombang tadi, itu bis langsung melaju kenceng banget teman-teman, di angka 120 km per jam lebih. Itu di angka aktual di Maps ya, atau di speedometer Maps. Kalau di speedometer yang ada di bus jelas lebih kenceng teman-teman. Wah, itu beneran rasanya itu masih nyaman banget teman-teman. Dan sasisnya itu emang enak sih, emang beda ya antara yang premium dengan yang enggak ya. Benar-benar tadi itu enak banget. Terus ketika ada ini guncangan itu nggak kerasa teman-teman. Gila sih, emang jos banget lah. Bukan kaleng-kaleng banget nih Scania memang. Walaupun ini cuma Scania K310 IP ya, yang dimana 310 horsepower dan biasanya digunakan di dalam bus dalam kota ya, yang pemakai terbanyaknya sih Transjakarta setahuku malah. Dan ini dipakai akap teman-teman. Wah, gila sih. Jadi memang terobosan yang oke dan terbukti works teman-teman. Mantap banget KYM, udah menghadirkan layanan yang unik dan juga Hello Kitty kalian yang sekarang balap banget ya. Itu mantap banget. Oh iya teman-teman, sekedar cerita, sebenarnya KYM mulai dari September kemarin ya, itu sebenarnya memberikan servis tambahan, yaitu servis teh untuk penumpang teman-teman. Kalau dari timur atau dari Surabaya, itu nantinya servis tehnya akan ada di Rosin Resto Subang, yang ada di rest area Subang gitu teman-teman. Dan untuk dari arah barat atau dari arah Jakarta, itu di kilometer 519 yang A ya, yang ada di sebelah sana, di balik dari SPBU ini gitu teman-teman. Dan tadi waktu tak tanyain ke krunya, mereka bilang kayaknya nggak servis teh deh mas, kayaknya katanya karena nggak keburu waktunya teman-teman. Karena tadi juga ada gangguan sedikit ya, dan menurutku itu wajar sih, karena memang bis ini tadi mengalami kendala ya. Tapi aku nggak tahu bakalan beneran mampir atau enggak teman-teman, karena memang seharusnya kalau memang standar ya kayaknya tetap mampir sih. Kita tunggu aja sih, karena aku sebelum melakukan perjalanan ini juga udah melakukan perjalanan dengan KYM beberapa kali, dan memang mampir ke Resto Subang teman-teman, Resto Rosin Subang, untuk servis teh. Nah, oh iya, aku belum menjelaskan ya, kalau biasanya Scania itu yang tronton dan dibuat double decker ini bersasis Scania K410 ya teman-teman. Dan ini K310 alias beda 100 horsepower teman-teman. Dan secara transmisi juga berbeda teman-teman. Kalau K410 kan memakai OptiCruise ya, dan ini kan memang diperuntukkan untuk bus dalam kota. Jadi ini menggunakan Matic teman-teman. Jadi udah beda banget ya harusnya. Tapi K310 yang double decker, yang
tronton ini dipakein double decker juga keren parah sih yang ini. Gokil, mantep banget KYM Trans. Dan kayaknya karena ini udah di jam 12 lebih 18 atau jam 0 lebih 18 ya, mungkin nyampe Jakarta atau masuk di Jakarta mungkin udah jam setengah 6 atau jam 6 deh teman-teman. Karena beberapa gangguan tadi, jadi kayaknya agak mundur deh. Ya kita lihat aja ya dengan kecepatannya yang sos banget, apakah kita akan sampai di Jakarta sebelum matahari mulai datang nih teman-teman. Aku juga penasaran banget sih, karena biasanya masuk sini tuh sekitar jam setengah 11 atau paling lambat jam 11 lah. Dan biasanya jam 11 lebih 20 itu udah diberangkatin teman-teman. Kalau di rute yang ini ya, rute Surabaya sampai ke Poris Tangerang teman-teman. Ya kita tunggu aja, aku juga penasaran teman-teman. Dan pukul 00.29 kita udah diberangkatin lagi nih teman-teman. Tapi kayaknya kita akan antri solar dulu deh. Tuh. Dan antri solarnya ini kalau tak lihat tadi panjang banget teman-teman. Jadi kayaknya akan lebih lama lagi nih. Dan di pukul 4.17 kita udah ada di rest area kilometer 208 nih teman-teman, untuk menurunkan penumpang nih. Dan di jam 5.42 kita udah sampai di GT Cikatama nih teman-teman. Jadi mungkin 1 jam lagi udah masuk Jakarta ya ini ya. Ya sesuai prediksiku sih teman-teman, karena kemarin juga isi solarnya lama banget, jadi ya lebih mundur lagi deh. Akhirnya di jam 6.09 ini bisnya lagi nurun penumpang nih teman-teman. Ini ada di Cikarang. Jadi karena ini udah agak siang ya jatuhnya, jadi penumpang banyak yang udah turun di kilometer nih. Akhirnya di jam 6.28 kita udah masuk di wilayah Jakarta nih teman-teman. Tapi kayaknya kita nggak mampir Pulau Gebang ya, kalau kita ambil jalur kiri nih. Wah iya deh, jadi ini kita akan langsung ke mungkin Jati Asih, Jatiwarna, atau langsung malah ke Pasar Rebo nih teman-teman. Wah gokil lah. Akhirnya di jam 6.44 kita udah masuk di wilayah Terminal Bayangan Pasar Rebo nih teman-teman. Tuh. Oke, kita langsung turun di sini aja deh. Oke. Pasar Bu. Pak, matur nuwun Pak nggih. Pasar Rebo ngojek masih. Betul. Alah, saya tak ngerti. Apa, Pak? Jadi setelah ini bis KYM ini akan meneruskan perjalanan ke Pondok Pinang, terus dan berakhir di Poris teman-teman, Terminal Poris. Wah, jam segini ya, jam 6.45 baru sampai. Ya tapi karena memang ada kendala kemarin malam sih teman-teman, jadi biasanya emang nggak jam segini sih sampainya. Ya overall oke lah. Ya teman-teman, akhirnya di jam 6.46 aku udah sampai di Terminal Bayangan Pasar Rebo nih teman-teman.
Dan overall perjalanan dari Surabaya ke Jakarta ditempuh nggak sampai 12 jam ya, jadi hanya sekitar 11 jam aja nih teman-teman. Wah, sebenarnya cukup cepet ya, cukup cepet juga, karena kemarin juga ada kendala yang membuat ini lama banget, dan juga isi solar juga lama banget. Sebenarnya bis ini sos bener teman-teman, kecepatan hingga 120 km per jam, bener-bener Hello Kitty balap beneran teman-teman. Terus AC-nya itu dingin banget teman-teman. Nggak tahu ya apa karena kemarin habis crash yang ditabrak dari belakang oleh Harapan Jaya, itu apakah AC-nya juga diganti teman-teman. Jadi beneran AC-nya ini dingin banget, nggak kayak yang waktu aku naik pertama kali sih. Terus untuk kabin, karena habis keluar dari karoseri ya, dia itu masih senyap banget, masih enak banget, bersih juga, terus ruangannya nyaman dan juga longgar banget teman-teman. Jadi beneran ini enak untuk tidur ya. Jadi aku kemarin itu karena kecapean, jadi tidurku lelap banget teman-teman. Bangun-bangun udah pagi aja tuh. Terus untuk servis makan seperti biasa kalau dari KYM Trans ya, itu memang servis makannya enak banget teman-teman. Wah, mantap lah. Jadi dari servis, layanan dan lain-lain, KYM Trans ini emang juara banget teman-teman. Apalagi dipatok di harga 355 ya. Itu sangat worth it sekali dan sangat recommended teman-teman. Kalian bisa nyobain, bahkan aku rekomendasi untuk nyobain KYM Trans ini ya, apalagi kalau syukur-syukur bisa dapat armada yang double deckernya ya. Wah, itu beneran worth it banget, enak banget teman-teman. Ya sekian dulu perjalananku kali ini, ikutin terus perjalananku berikutnya.